Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam saat berwisata di pantai. Jelang masuk sekolah, toko seragam dan peralatan sekolah ramai diburu pembeli. Menilik desa terpencil yang minim infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung belum membayar tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran 2024 dan gaji ke-13 kepada ribuan ASN dan guru. Total tunggakannya lebih dari 9 miliar rupiah. Data ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Lampung tertanggal 2 Mei 2024. Diduga dana THR dan gaji ke-13 guru dialihkan untuk program umroh gratis yang dibagi-bagikan kepada warga oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Pada Senin siang, dugaan tersebut dibantah oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan. Ia menyatakan telah menyelesaikan pembayaran THR pada 10 hari sebelum Idul Fitri menggunakan dana cadangan. Karena saat itu anggaran THR dari pemerintah pusat belum cair. Pemberian THR dan gaji 13 di tahun 2023, di mana seluruh pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung, baik dia yang guru, kesehatan maupun yang umum, semua dapat. Ya. Kalau sampai ada satu yang nggak dapat, pasti pada saat itu sudah protes. Gitu. Nah, kenapa muncul berita seperti yang ada di koran? Itu karena pada saat pemeriksaan BPK, ternyata di akhir Desember 2023, pemerintah pusat itu memberikan dana tambahan buat pemerintah Kota Bandar Lampung, yang sebenarnya dana itu adalah untuk mengganti sebagian dana yang kita bayarkan untuk bayar THR maupun gaji 13. Total ASN dan guru yang menerima THR dan gaji ke-13 di Bandar Lampung sebanyak 3.878 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api di Lampung pada tahun ini masih tinggi. Berdasarkan data PT KAI di Fred Tanjung Karang Bandar Lampung sejak Januari hingga Juni 2024, terdapat 20 kasus kecelakaan di jalur kereta api yang melibatkan mobil, motor, hingga pejalan kaki. Itu yang belakang itu kesian itu. Wah. Rincian kendaraan yang kecelakaan adalah 10 mobil, 3 motor, dan 7 pejalan kaki. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia, 5 luka berat, dan 10 luka ringan. Kasus terbaru adalah sebuah minibus asal Pringsewu yang ringsek akibat tertabrak kereta api penumpang di perlintasan rel Natar, Lampung Selatan pada 26 Juni lalu. Pada kejadian itu, 1 penumpang tewas dan 3 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai bulan Juni 2024 ini, di tahun 2024 telah terjadi 20 kali insiden antara kereta api dengan pejalan kaki ataupun dengan kendaraan bermotor, di mana 13 kejadian itu terjadi dengan kendaraan bermotor dan 7 kali kejadian dengan pejalan kaki. Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, dari bulan Mei dan Juni sudah terjadi 3 kejadian
2 kejadian di JPL 18 dan 1 kejadian tadi siang di JPL 20. Kehati-hatian sangat diperlukan karena korban kecelakaan yang melanggar aturan di perlintasan kereta api tidak akan mendapat santunan dari PT KAI. Salah satu pencegahannya mendahulukan perjalanan kereta api dan tidak menerobos palang pintu kereta api. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bantuan internet yang diberikan pemerintah dalam program Bakti Aksi ternyata belum bisa dipakai secara maksimal untuk warga desa terpencil. Hal itu dialami warga Desa Pahayu, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat. Sinyal internet bantuan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2021 itu masih sulit didapat. Saat dipakai, internet berjalan lambat atau lemot. Bahkan ada warga yang merogoh kocek 2 juta rupiah untuk memasang alat penguat sinyal. Bagi warga yang tidak punya alat penguat sinyal, mereka mencari sinyal internet untuk ponselnya ke lokasi lebih tinggi. Beberapa bulan terakhir itu ada kerusakan, yang satu untuk bagian bakti aksinya rusak. Sudah kita laporkan tapi belum ada tanggapan dari sana. Mungkin masih menunggu jadwal atau gimana, kita kurang tahu. Kalau internet di sini yang menurut saya sangatlah penting karena sekarang pelaporan kita sudah berbasis online semuanya. Di desa pun udah ada Siskudes. Nah, itu kan kita harus melaporkan secara online semuanya. Sulitnya jaringan internet berdampak juga pada para guru. Mereka kesulitan mengakses materi pelajaran yang harus diunduh dari website pemerintah maupun media sosial. Di sini sinyal tidak stabil ya, ada tapi tidak stabil, tergantung dengan cuaca. Kadang-kadang kalau cuacanya hujan, mendung itu tidak ada sinyal sama sekali. Belajar mengajarnya? Sangat menghambat sekali karena kebetulan saya mengajar seni budaya. Nah, anak itu kan selain praktek juga kadang menampilkan beberapa tayangan video, foto. Nah, itu kan berhubungan dengan sinyal karena kita harus mencari di situs internet. Aparatur Desa Pahayu sudah mengusulkan bantuan program Tower Group bersama atau TGB untuk memperkuat sinyal. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari instansi terkait. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pawai Budaya Nusantara digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kabupaten Lampung Utara Senin pagi. Pawai digelar dengan menelusuri Jalan Alam Syahratu Prawira Negara, Kota Bumi, Lampung Utara. Peserta pawai mewakili adat Lampung, adat Jawa, Bali, Serang, Banten, Sumatera Barat, dan berbagai provinsi lainnya. Pawai juga dimeriahkan dengan pawai kendaraan hias oleh seluruh kecamatan dan seluruh dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Melalui Parade Budaya Nusantara ini, masyarakat di Lampung Utara diharap tetap bisa menjaga kerukunan dan saling menghormati guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Teks ini ngapain, Bang? Hari ini kita menyaksikan untuk memperingati HUT Lampung Utara yang diadakan pemerintah. Karena tahun sebelumnya kita ditiadakan karena COVID. Apa, Bang, kegiatan ini, Bang? Perlihatkan seni-seni Lampung Utara. Caranya cukup meriah, masyarakat cukup senang. Harapan kita ya semoga Lampung Utara ini lebih baik lagi dan mensejahterakan masyarakat Lampung Utara. Kita harus memberikan apresiasi karena Kabupaten Lampung Utara ini bukan hanya orang Lampung ya, semua suku ada di Kabupaten Lampung Utara ini, ada suku Bali, ada Jawa, ada Sunda, ada Semende, macam-macam tadi, dan semuanya tampil. Ini memberikan semangat kepada kita bahwa perbedaan itu adalah satu rahmat yang tidak bisa yang harus kita syukuri dan harus kita lestarikan. Selain untuk memperkenalkan kekayaan budaya tradisional, Pawai Budaya Nusantara ini juga bertujuan sebagai wujud syukur masyarakat Lampung Utara akan hasil pembangunan yang sudah ada. Abdi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Nasi tiwul mungkin
mungkin tidak asing terdengar. Ya, panganan yang banyak dikonsumsi masyarakat ekonomi bawah untuk pengganti nasi beras tersebut kini naik tahta karena banyak dijual di restoran. Pelanggan nasi tiwul kini hampir merata seluruh kalangan. Salah satunya dijual di restoran milik Suryati yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Nasi tiwul kini banyak digemari pelanggannya. Nasi tiwul biasanya dihidangkan dengan sayur santan. Makan tiwul ini kalau di sini selain enak ya juga murah harganya. Ya, sering memang saya makan. Enak, murah. Nasi tiwul lengkap dengan sayur dan lalap dijual Rp20.000 per porsi. Menurut pedagangnya, ia bisa menjual hingga 2 kg tiwul per hari. Makanan utama kita nasi tiwul, Mas, yang spesial. Tapi kalau nggak doyan nasi tiwul juga ada, disiapin nasi putih. Menu unggulannya itu ikan sungai, kayak ikan gabus, ikan nila, disangka pedas. Kalau nggak doyan ikan juga ada ayam, ada udang, kayak biasa aja. Nasi tiwul merupakan makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari singkong atau gaplek. Tiwul merupakan makanan khas Indonesia yang awalnya dibuat oleh masyarakat di Pulau Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.